podcast kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu topik yang sangat penting dan juga menarik nih, yang nggak cuma relevan bagi kita sebagai warga Indonesia, tapi juga sangat krusial dan penting di era digital sekarang. Dan kita bakal ngebahas topik mengenai Pancasila sebagai dasar etika teknologi dan gimana teknologi itu bisa mendukung kedaulatan bangsa kita. Sebenarnya Windy, ke teknologi ini bisa nggak sih mendukung kedaulatan bangsa kita? Bisa banget, karena teknologi ini bisa jadi salah satu alat yang powerful nih untuk ngedukung kedaulatan kita. Tapi dalam penggunaannya juga tuh harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih, ada teman-teman yang bakal ngebantuin aku ngebahas sama-sama topik kita hari ini. Ada Laura, ada Salsa, ada Desi, ada Teza, dan ada Reva, dan aku sendiri, Windy. Oke, jadi sebelum kita masuk ke teknologi, kita harus balik dulu ke dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila bukan cuma dasar negara kita, tetapi juga sebagai landasan moral kita dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan teknologi. Kalau kita ngomongin teknologi, kan kita tidak bisa lepas dari etika, ya nggak sih? Teknologi itu bisa berdampak positif banget, tapi kalau nggak dipakai dengan etika yang benar, bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Setuju banget sih Laura, misalnya dalam konteks sila pertama Tuhan Yang Maha Esa, di mana teknologi itu digunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran agama dan moralitas. Jangan sampai teknologi ini justru dipakai untuk menyebabkan kebencian dan konten merusak keimanan gitu. Contoh nyatanya saja seperti konten kreator yang menyebarkan hoax, di mana itu mengandung unsur agama sehingga memicu perpecahan. Nah, sebenarnya hal itu bisa banget kita hindari, apalagi jika kita paham dengan teknologi, di mana teknologi itu harusnya digunakan dengan kebaikan, bukan malah sebaliknya. Yap, jadi kalau kita ngomongin soal sila pertama nih, yang ketuhanan yang Maha Esa itu, salah satu tantangan terbesar dalam era digital itu adalah penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang nggak sesuai dengan prinsip agama. Misalnya nih, penyebaran konten yang merendahkan agama lain atau ujaran kebencian gitu. Kasus kayak gini tuh juga bisa banget loh merusak kedamaian antar umat beragama di Indonesia. Betul banget sih. Aku ingat beberapa waktu yang lalu di mana konten kreator itu ada konten yang memprovokator soal agama, yaitu disebarkan lewat media sosial. Nah, itu menjadi bikin orang marah gitu. Nah, langsung memperburuk hubungan masyarakat dan antar kelompok gitu. Maka dari itu harusnya kita sebagai pemuda harus mengontrol hal tersebut dan membuat teknologi ini digunakan sebaik-baiknya. Benar banget, apalagi teknologi itu kan bisa dijangkau oleh siapa saja, bahkan sampai anak-anak sekalipun kan. Jadi peran kita sebagai pengguna teknologi itu harus menggunakan dengan bijak, penting banget. Kita juga harus ngajari generasi muda agarnya, terutama yang masih di bangku sekolah nih, untuk menggunakan teknologi ini secara positif. Kalau enggak ya bisa-bisa mereka akan terjebak di dunia digital yang penuh dengan hoax dan hate speech ini. Nah, teknologi itu juga memperjuangkan kemanusiaan kan. Itu yang ditekankan dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat aja sekarang tuh kan banyak banget tuh penyalahgunaan data pribadi, kayak penyebaran data tanpa izin, terus ada bahkan cyberbullying nih yang bikin orang jadi trauma gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang Pancasila nih, ini jelas melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kenapa? Ini penggunaan teknologi harus memperhatikan privasi dan hak asasi manusia gitu. Mau nggak mau kita juga harus punya kesadaran buat menjaga hal ini gitu.
Oke, sekarang kita bahas tentang gimana teknologi itu bisa mendukung kedaulatan bangsa kita. Seperti yang aku sampaikan di awal video, kalau teknologi itu bisa jadi alat yang sangat powerful buat mendukung kedaulatan bangsa kita nih, di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, peranan, dan juga energi. Misalnya kita punya teknologi lokal yang bisa ngimbangin atau bahkan gantiin produk impor, kayak pesawat N219 yang dikembangin oleh PT Dirgantara. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa kita ini bisa mandiri dalam hal teknologi, nggak perlu tuh kita bergantung dengan negara-negara lain. Nah, betul banget Windy. Kalau di sektor pertahanan, kita juga punya beberapa contoh. Misalnya, Indonesia sudah mulai mengembangkan alutsista buatan dalam negeri seperti kapal perang dan pesawat tempur. Ini nggak cuma soal kemandiriannya, tapi juga tentang menjaga keamanan dari negara kita dari ancaman luar. Tapi masih ada tantangan seperti ketergantungan pada teknologi asing di beberapa sektor. Jadi, kita harus lebih fokus di pengembangan teknologi lokal. Benar banget Repa, dan jangan lupa juga soal energi. Kita punya potensi besar di sektor energi yang terbarukan, kayak tenaga surya, angin, dan panas bumi. Teknologi ini nggak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tapi juga mendukung kedaulatan energi kita. Misalnya, ada proyek pembangkit listrik tenaga angin di beberapa daerah yang mulai dijalankan. Itu merupakan salah satu contoh di mana teknologi bisa memperkuat kedaulatan bangsa di sektor energi. Gitu. Kita sebagai anak bangsa harus menjaga di mana teknologi ini bisa meningkatkan kedaulatan bangsa, bukan malah jadi bumerang nih buat kita kan. Teknologi ini juga kalau digunakan dengan benar itu bisa menjadi alat yang sangat powerful. Jadi teknologi itu nggak cuma soal canggih-canggihnya, tapi juga bisa menjadi alat yang memperkuat kedaulatan kita dalam berbagai aspek. Nggak bisa dipungkiri nih, meskipun teknologi bisa mendukung kedaulatan bangsa, ada beberapa tantangan besar yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah masalah akses teknologi yang nggak merata di seluruh dunia nih. Contohnya kayak di daerah-daerah terpencil, masih banyak yang kesulitan mengakses internet dan teknologi digital. Padahal ini sangat penting nih buat pendidikan dan perkembangan ekonomi nih. Benar banget. Nah, yang barusan kamu mention itu Teza, biasanya disebut dengan digital divide. Nah, yang artinya itu adalah jarak di antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal dalam hal akses teknologi. Tapi masalah ini bisa diatasi kok dengan program-program pemerintah, kayak program 100 Smart City dan juga 100 Smart Village. Nah, program-program ini tuh bisa membantu mempercepat pemerataan akses teknologi. Jadi daerah-daerah tertinggal dan juga daerah-daerah terpencil itu bisa ngerasain juga manfaat dari perkembangan IT. Selain itu, ada juga masalah keamanan digital kan. Sekarang di era sekarang, serangan siber bisa datang kapan saja, bahkan dari negara lain. Kalau kita nggak punya teknologi dan sistem pertahanan cyber yang kuat, data-data strategis kita bisa dibobol. Ini juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan kita di dunia cyber. Benar sekali sih Reva, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga etika dalam teknologi supaya tidak disalahgunakan. Contohnya ada seperti kasus penyebaran hoax tadi yang seringkali merusak keharmonisan sosial di Indonesia. Kalau teknologi nggak digunakan dengan baik, dengan bijak, malah bisa memperburuk keadaan. Jadi penting banget tuh buat kita semua, apalagi peran anak muda, menjaga etika digital ini supaya nggak ikut terjebak dalam penyebaran informasi yang salah. Wah, seru banget nih obrolannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teknologi itu bisa banget mendukung kedaulatan bangsa Indonesia, tapi harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teknologi ini bukan hanya soal canggih-canggihannya saja, tapi lebih ke bagaimana kita memanfaatkan untuk kebijakan bersama atau kebaikan bersama.
jaga persatuan dan mendukung kemajuan bangsa. Gitu guys. Setuju banget Laura. Jadi bagi generasi muda yang lagi menonton podcast kita pada hari ini, jangan lupa buat selalu gunakan teknologi dengan bijak ya teman-teman, sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Pancasila yang sudah pernah kita pelajari. Teknologi itu juga harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan bangsa, bukan malah untuk mengancamnya. Oke, aku rasa sekian ya obrolan kita hari ini tentang topik Pancasila sebagai dasar etika dalam teknologi. Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi yang penting dan juga menarik kayak gini. Makasih banyak teman-teman udah nonton dan juga dengerin podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. See you next time.